Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian korelasional. Rancangan penelitian korelasional adalah di mana seorang peneliti itu ingin menguji untuk menggambarkan atau mengukur satu derajat asosiasi atau satu derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam rancangan ini, seorang peneliti tidak berusaha untuk mengontrol atau memanipulasi satu variabel atau beberapa variabel sebagaimana dalam penelitian eksperimen, tetapi penelitian korelasional ini peneliti menggunakan data yang ada atau yang sering disebut dengan ex post facto kan itu. Jadi ketika seorang peneliti itu ingin mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, itulah yang disebut dengan desain penelitian korelasional kan itu. Nah, oleh karena itu kita perlu pahami bahwa penelitian korelasional itu setidak-tidaknya bisa kita pisahkan ke dalam dua hal. Yang pertama, manakala seorang peneliti itu berusaha untuk mencari hubungan timbal balik atau yang sering disebut dengan hubungan resiprokal. Misalkan kita seorang peneliti itu ingin mengetahui apakah motivasi itu berpengaruh enggak terhadap prestasi, apakah prestasi itu berpengaruh enggak terhadap naik turunnya motivasi kan itulah. Kalau antara prestasi dan motivasi itu ternyata ada hubungan timbal balik, itulah yang disebut dengan hubungan korelasional kan itu. Sementara di satu sisi ada yang pengaruhnya itu searah, hanya variabel X terhadap variabel Z dan tidak sebaliknya. Satu contoh misalkan latar belakang pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anaknya kan itu. Ini saya pikir pengaruhnya hanyalah variabel X, yaitu latar belakang pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anaknya dan tidak sebaliknya. Tidak prestasi belajar anaknya itu akan berpengaruh terhadap latar belakang pendidikan orang tua kan itulah. Penelitian seperti itulah yang digunakan atau rancangan penelitian seperti yang disebut dengan rancangan penelitian korelasional. Jadi saya tegaskan kembali bahwa ini berbeda dengan penelitian eksperimen yang beberapa minggu yang lalu telah kita pelajari. Kalau penelitian eksperimen itu seorang peneliti akan melakukan satu treatment dari satu variabel atau beberapa variabel untuk diketahui ketika diberi treatment itu ada enggak kontribusinya terhadap naik turunnya variabel Z. Jadi treatment, jadi seorang peneliti itu akan mengadakan satu perlakuan khusus atau menguji cobakan, sehingga datanya itu semestinya belum ada. Baru setelah diadakan treatment itulah nanti kita akan bisa ketahui datanya. Ini berbeda dengan penelitian korelasional yang pada dasarnya datanya itu sudah ada, tinggal menggali, tinggal mengambil. Itulah yang tadi sudah saya katakan disebut dengan ex post facto. Nanti saya akan bedakan pada kesempatan yang lain antara penelitian korelasional itu dengan penelitian komparatif yang kita akan membandingkan, karena pada dasarnya penelitian korelasional atau penelitian eksperimen atau penelitian komparatif atau survei dan seterusnya itu pada dasarnya adalah bagian dari satu penelitian yang dimana kita mengetahui sebab akibat atau deterministik kan itu sebagai salah satu ciri dari satu penelitian yang menggunakan paradigma post-positivistik kan itu. Nah, terus bagaimana cara menganalisis ketika kita menggunakan penelitian korelasional itu? Cara menganalisisnya kita bisa perhatikan, ini bisa saudara baca di sini. Iya, ini bisa kita ketahui bahwa ini. Jadi ini beberapa teknik analisis yang bisa kita gunakan. Jadi tergantung beberapa hal kan itu ya. Tergantung beberapa hal. Jadi manakala tipe datanya sama-sama nominal, maka kita bisa menggunakan kontingensi koefisien atau koefisien kontingensi. Manakala datanya sama-sama ordinal, kita bisa menggunakan Spearman correlation atau kendal. Tetapi manakala datanya sama-sama interval atau rasio, kita bisa menggunakan person product moment, kita bisa menggunakan partial correlation, bisa kita menggunakan multiple correlation. Nah, kita menggunakan tiga yang terakhir ini itu syaratnya
Yang pertama adalah skala datanya itu harus interval atau rasio, yang kedua distribusi data harus normal, dan yang ketiga jumlah sampel minimal 30. Sebagaimana yang dulu sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan awal dari perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif itu. Jadi yang terakhir ini bagian dari apa? Bagian dari analisis parametrik, sementara yang experiment correlation sama kontinggensi koefisien ini adalah bagian dari non parametrik. Jadi sangat boleh jadi begini. Seorang peneliti itu pada dasarnya ketika awal itu merencanakan untuk menganalisis menggunakan misalkan person product moment. Karena dia itu meneliti mengkorelasikan antara dua variabel. Jadi dia persiapkan dengan person product moment. Kenapa kita digunakan itu? Karena pertama datanya interval atau rasio. Satu contoh misalkan mengkorelasikan antara motivasi dan prestasi tadi kan itu. Terus yang kedua jumlah sampelnya ternyata minimal 30 kan itu. Lah, akan tetapi ketika datanya sudah terkumpul dan akhirnya dianalisis untuk mengetahui apakah distribusi data itu normal atau tidak, ternyata didapatkan bahwa data itu tidak normal. Maka yang semula direncanakan menggunakan person product moment itu akhirnya harus berganti menjadi Spearman rank correlation atau menggunakan kendal kan itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saudara bisa membaca dari buku saya Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan menggunakan SPSS dan Excel kan itu. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa rancangan penelitian korelasional itu berusaha untuk mencari mencari hubungan antara apa? Antara variabel X terhadap variabel Z. Jadi sangat boleh jadi variabel X-nya 1 atau 2 atau 3 atau 4 dan seterusnya dengan dihubungkan dengan satu variabel Z. Dan tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya biasanya menganalisnya berkali-kali kan itu. Tapi kalau kalian variabel X-nya bisa beberapa itu semestinya kalau dianalisis bisa sekali jalan bisa diketahui kan itu. Jadi itu. Terus yang kedua, di samping menggunakan teknik analisis itu, seorang peneliti yang menggunakan menggunakan rancangan penelitian korelasional itu juga bisa menggunakan regresi manakala memang kita mencari pengaruh searah itu. Jadi di sini sudah saya jelaskan korelasi dan regresi mempunyai hubungan yang sangat erat. Setiap regresi selalu ada korelasinya, tetapi belum tentu korelasi dilanjutkan dengan regresi. Korelasi yang dapat dilanjutkan dengan regresi adalah korelasi antara dua variabel atau lebih yang secara teori atau konsep mempunyai hubungan kausal atau sebab akibat. Jadi hubungan fungsional. Regresi digunakan manakala ingin diketahui bagaimana variabel Z dapat diprediksikan melalui variabel X. Jadi semestinya ingin memprediksikan naik turunnya variabel Z itu dengan menurunkan variabel X kan itu. Itulah regresi kan itu. Dan di buku saya ini saya jelaskan yaitu dua model regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi berganda kan itu. Jadi nanti secara lebih detail bisa dibaca dari buku ini. Jadi untuk memahami terkait dengan rancangan penelitian korelasional, setidaknya saudara bisa baca dari bukunya. Ini yang saya tampilkan ini adalah bukunya John W. Creswell, dan untuk analisisnya itu menggunakan buku yang saya tulis ya, atau buku-buku yang lain ya, yang berjudul Statistika untuk Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya dengan SPSS dan Excel. Sementara begitu, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.